Halo teman-teman, selamat datang di channel SSI Air Rifle. Nah, perkenalkan ya, saya Sanggar di sini. Barangkali bagi Anda yang belum kenal. Kalau Anda yang mungkin sudah kenal, ya udahlah ya. Let's move on. Oke. Nah, ini mumpung adalah sebuah video debut pertama di channel ini ya. Jadi, saya ingin mengumumkan bahwa di channel ini untuk kedepannya kalian akan banyak menjumpai konten tentang salah satu cabang dari olahraga, yaitu cabang senapan angin. Jadi saya akan banyak nanti membahas tentang senapan angin, alat senapan angin, dan beberapa fakta tentang senapan angin yang nantinya mungkin akan bermanfaat bagi teman-teman semua. Jadi bagi teman yang mungkin tertarik dan mungkin punya hobi di sana atau mungkin relevan dengan apa yang mencari di YouTube, boleh untuk subscribe supaya nanti bisa menikmati konten dari saya selanjutnya. Oke. Nah, kita langsung aja ya to the point. Jadi di video kali ini saya ingin membahas satu jenis senapan angin yang mana ini adalah senapan angin real atau original dari buatan dalam negeri. Ya. Jadi di Indonesia ini senapan angin itu punya dua metode pembuatan. Yang pertama dibuat manual. Ini adalah pembuatan yang tradisional dari dulu ya. Dibubut manual lalu dirakit dan dibentuk sedemikian rupa supaya enak dipegang, enak digunakan, dan supaya punya model yang bisa dibilang berkamuflase dengan alam ya. Tapi semakin kesini senapan angin semakin modern, untuk modelnya mengikuti zaman, mengikuti apa yang ada kita temukan di pabrikan luar negeri. Dan yang terbaru ini senapan angin dibuat secara full otomatis oleh mesin, yaitu mesin yang bernama mesin CNC ya. Ini adalah senapan yang kebetulan di depan saya ini adalah senapan yang dibuat dengan mesin CNC, yang artinya ini adalah terobosan terbaru di Indonesia ini, karena hadirnya mesin CNC ini dapat memberikan pengaruh yang cukup besar kepada senapan itu sendiri. Kok bisa seperti itu? Yang pertama ya, mesin CNC ini bisa membuat presisi hampir 100% untuk bentukan-bentukannya. Lalu juga CNC ini juga bisa membuat pengerjaannya lebih rapi, dan antara satu dengan yang lain dengan model yang sama itu sama sekali tidak ada perbedaannya. Nah, ini adalah satu senapan CNC yang akan kita bahas kali ini di video ini. Tapi sebelumnya kita akan sedikit memutar showreel tentang senapan ini, dan di sana teman bisa melihat bentuk lebih jelas dan lebih detail dari senapan ini. Oke, jadi kita akan bahas nama dari senapan ini dulu ya. Untuk nama dari senapan ini adalah senapan Black Lava. Black Lava ini adalah senapan yang merupakan kombinasi dari beberapa pabrikan. Yang pertama pabrikan chamber, laras, dan model seperti popor ini. Yang paling penting dari senapan ini adalah chambernya, karena seperti yang tadi saya katakan, chamber senapan ini memiliki konstruksi full CNC. Kenapa kok cuma chamber? Karena emang yang memungkinkan dibuat secara full CNC hanyalah chamber ya. Untuk yang lain-lain itu bisa, tetapi seringkali diimport atau punya bagian tersendiri. Nah, dan chamber ini merupakan mesin utama dari senapan ini yang memberikan akurasi, lalu memiliki daya ledak dan sebagainya, itu ada di dalam chamber. Jadi hadirnya chamber yang full CNC ini akan berpengaruh besar kepada performa dari senapan ini, stabilitas, dan juga konsumsi angin dan kepresisian dari senapan ini sendiri. Nah, jadi kenapa kok cuma chamber yang diklaim full CNC? Itulah jawabannya. Selanjutnya ya, setelah kita bahas chamber dari senapan ini, saya akan bahas hal lain dari senapan ini seperti laras, tabung, dan juga fitur-fitur yang ada di senapan ini. Ya, karena biasanya orang-orang cari spesifikasi dan cari beberapa fitur-fitur yang menurutnya relevan. Oke, jadi saya akan bahas mengenai laras ini dulu. Laras senapan ini punya laras berbahan baja dan punya alur 12. Dan ini punya panjang sekitar 50 cm ya. Nah, laras ini adalah tempat output dari mimis atau dari amunisi atau peluru dari senapan ini yang akan keluar melalui laras ini. Jadi laras ini fungsinya untuk mengeluarkan peluru sekaligus memutarnya ya melalui alur. Peluru yang keluar dari laras ini akan kondisi berputar, dan berputar itu yang akan menentukan akurasi dari senapan ini.
Kalau memutarnya itu stabil, maka akan dipastikan akurasinya bagus, tapi kalau tidak, akan dipastikan akurasinya cukup kurang bagus, seperti itu. Yang kedua yaitu tabung. Tabung ini adalah tempat menyimpan tekanan tinggi yang menjadi sumber energi dari senapan ini sendiri ya. Kalau di senapan api, energinya berasal dari bahan ledak yang ada di setiap peluru. Kalau senapan angin, kita nggak punya bahan peledak di peluru, tapi kita punya yang namanya tekanan angin yang akan mendorong peluru nanti supaya bisa terlepas keluar atau terlempar keluar ya. Nah, untuk tabung ini bervariasi jenisnya, ada tabung silinder, tabung bocap. Ini adalah merupakan tabung bertipe bocap ya, karena dia punya bentuk yang seperti botol, makanya kita sebut bocap. Di tabung nanti kita akan kompres di sini dan akan kita output sesuai trigger yang kita pasang. Jadi kita setup di chambernya ini untuk men-trigger supaya anginnya bisa keluar sedikit demi sedikit. Itulah yang namanya sistem PCP, pre-charge pneumatic. Artinya untuk tabung ini kita charge dulu, kita isi angin dulu, lalu kita keluarkan sedikit demi sedikit. Ada fitur tambahan yang penting di senapan ini, yaitu adanya regulator. Regulator ini berarti dia bisa mengkompres angin yang keluar ke tekanan tertentu. Jadi misal kita pompa di tekanan 3000 PSI di sini, dengan adanya regulator dia bisa terkompres menjadi tekanan di bawah itu ya. Nah, untuk regulator ini ada banyak jenisnya dan ada banyak settingannya juga, sesuai kebutuhan aja. Tapi hadirnya regulator ini merupakan fitur yang cukup modern di dunia senapan angin, karena kita gak akan menemui regulator di senapan angin klasik atau senapan angin zaman dulu ya. Regulator ini dia ditandai dengan hadirnya dua manometer. Yang pertama manometer untuk tabung, yang kedua manometer untuk output. Jadi untuk memompa senapan ini kita harus berpacu ke manometer yang mengarah kepada tabung, yang mana ini ada di depan sini ya, di tengah sini maksudnya, di sini, bukan yang ini, karena ini ada dua. Untuk tabung ini sendiri dia punya maksimal ya kapasitasnya, yaitu maksimal di 2700, lalu aman di 2500. Saya tidak menyarankan memompa di atas itu karena dapat berbahaya dan dapat membahayakan juga bagi orang lain. Jadi cukup ikuti standar keamanan yang ada ya. Nah, selain tabung dan laras, kita juga punya yang namanya ini rail mounting. Kalau kita ngomong senapan angin, kita pasti butuh alat optik untuk membidik, yang mana ini akan terpasang di atas ini seperti ini, tercontoh ya, melalui rail mounting ini ya. Rail mounting ini kan sudah dari namanya sudah kelihatan ya fungsinya apa. Di bagian belakang kita punya yang namanya popor. Ini popor ini adalah fitur untuk kenyamanan dalam membidik senapan angin. Jadi untuk popor belakang ini untuk menyadarkan ke bahu kalian semua. Dan untuk popor juga macam-macam jenisnya ya. Kita akan bahas popor yang ada di senapan ini. Dia popornya ini punya sekitar 3 settingan di belakang ini ya. Yang pertama kita dapat settingan up down. Nah, ini adalah settingan up down untuk mengatur jarak popor, tumpuan popor di pipi. Karena kan gini ya, di pipi seperti ini. Lalu yang kedua ada settingan dada yang di belakang ini untuk mengatur tumpuan dada apakah kurang panjang atau sudah cukup panjang. Ini bisa di adjust atau dimaju mundurkan sesuai kebutuhan. Memang nggak banyak cara yang kita peroleh, tapi ini bisa sedikit membantu. Yang ketiga maksud saya, yang ketiga ini adalah settingan posisi tumpuannya. Ini menyesuaikan tinggi badan juga ya, kita bisa arahkan ke atas atau ke bawah. Dan yang terakhir ini ada fitur yang sangat berguna untuk menyimpan senapan ini, yaitu fitur adanya popor lipat. Nah, dengan adanya popor lipat ini, penyimpanan senapan ini bisa lebih compact dan lebih praktis tanpa memakan banyak ruang dan banyak tenaga, gitu ya. Itu pasti berkaitan. Kita bisa pakai koper senapan yang sedikit berukuran kecil untuk menyimpan senapan ini dengan panjang yang full tanpa mengurangi panjang fisik senapannya. Dan popor ini adalah popor yang baru pertama kali ada di senapan Black Lava ini. Artinya ini adalah popor yang bisa dibilang custom ya, bukan popor yang dijual secara umum.
Oke, kita kembalikan. Jadi ini adalah pembahasan singkat mengenai senapan PCP Bocap Black Lava ya. Nah, jadi senapan ini adalah senapan bertipe PCP dan berjenis tabung bocap ya. Biasanya tabung bocap ini menjadi nama dari senapan itu sendiri ya. Bocap apa gitu ya. Ini adalah lebih ke video preview karena next kita akan mereview senapan ini berupa tes akurasi dan tes performa lain yang bisa kita ulik pada senapan angin. Biasanya ada dua jenis ya. Yang pertama akurasi bisa dua jenis juga, grouping dan tes akurasi sasaran ya. Lalu yang kedua adalah tes velocity atau kecepatan peluru. Kita pakai skala FPS atau feet per second, kaki per detik seperti itu ya. Nanti akan kita tunjukkan videonya di next video dan dengan alat yang proper. Dan di video kali ini kita akhiri. Salam satu laras.